Hai. Halo, selamat Halo pagi. Kak. Mohon maaf nih tadi kayaknya muter-muter terus gak bisa masuk. It's okay. Udah mulai ya ini ya? Oke, Baru kita mulai. baru intermezzo dulu nih. Ya. Mohon maaf pagi Kita baru semua. intermezzo. Oke, aku lanjutin dulu ya perkenalan aku. Jadi aku di sini sekarang menjabat sebagai Putra Kebudayaan Nusantara di KI Jakarta 2022 bersama Kak Amanda. Nanti setelah saya nanti Kak Amanda bisa perkenalan dulu nih. Kita intro dulu, kalau nggak kenal nggak sayang. Nggak dapat nomor WA nanti. Oke. Aduh, dalam ya pagi-pagi. Aku sekarang kesibukannya kerja, private employees, juga masih nyanyi-nyanyi juga, ikut nyanyi di kafe Waduh. gitu. Terus juga masih ikut kita sama apa yang kita lakukan di Putri Kebudayaan Nusantara ini. Kita komunitas, kita sosial, charity, campaign, kita yang berbau humanity juga. Pokoknya semuanya tentang bukan hanya budaya gitu. Oke, lanjut Kak Amanda, boleh perkenalan dulu. Oke, selamat pagi. Eh, untuk kali ini terima kasih juga nih atas waktunya. Udah mau kolaborasi sama saya dan juga Bram. Mungkin perkenalkan, nama saya Amanda Selvia. Saat ini saya menjabat sebagai Putri Kebudayaan Nusantara tahun 2022 untuk mewakili Provinsi DKI Jakarta. Untuk kesibukannya sendiri untuk saya pribadi sebenarnya saya bekerja saat ini. Namun untuk yang di Putri-Putri Kebudayaan, saya dan Bram kami melakukan beberapa kegiatan terkait yang berkaitan dengan budaya, terutama budaya Betawi. Jadi beberapa waktu lalu juga kami mengunjungi kantor dinas, terus juga terjun ke masyarakat juga untuk melakukan aksi-aksi, terutama yang berkaitan dengan kebudayaan. Gitu. Dan dalam waktu dekat ini kami juga akan karantina nih, jadi mungkin mohon doanya juga Wah, karantina di akhir September nanti untuk kompetisi secara nasional seperti itu. Mungkin silakan saya juga mungkin dan teman-teman yang lain yang ikut join juga mungkin penasaran juga nih dengan profil putra dan putri pendidikan Indonesia ini 2022. Mungkin silakan bisa diperkenalkan juga. oke, baik. Dari aku dulu ya, Devita atau Devita dulu? Dari Oh Dwi ya, oke. Boleh, Mas. Ya, halo semuanya netizen-netizen yang udah join. Perkenalkan, nama aku Dwiki Avian, biasa dipanggil Dwiki. Sekarang aku berkuliah di Universitas Muhammadiyah Kota Malang, dan di Putra Putri Pendidikan Jawa Timur ini aku menjabat sebagai Putra Pendidikan Jawa Timur 2022. Winner tahun ini alhamdulillah dipercaya untuk menjalankan amanah ini. Terus juga kesibukannya sekarang ini kita walaupun judulnya pendidikan tapi kita juga terjun langsung charity ke masyarakat. Kemarin terakhir kita baru dari Kabupaten Lumajang bersama Devita dan teman-teman lain untuk melakukan ya charity-charity kepada eh, pengungsi erupsi bencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur itu. Jadi sama seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Kak Abram juga, kita nggak cuma tentang pendidikan-pendidikan, tapi kita juga aksi sosialnya juga terjun langsung ke lapangan. Jadi backgroundnya, basicnya kurang lebih sama ya. Gitu. Nah, Iya. terus sekarang ini saya dan Divita, ini makanya saya apa aku nih biar kita lebih santai nih. Lebih akrab ya. Aku Pakai aku aja aja kali ya. deh. Aku boleh, Ya, boleh. jadi aku sama Devita dan teman-teman lainnya sama di bulan September kita juga akan melaksanakan karantina di Duta Pendidikan Indonesia nantinya. Jadi mohon doanya semua. Wah, Terima keren. kasih. Semangat untuk Kak Duki dan Kak Devita. Oke, thank you Boleh Kak. Kak Dev. Ya, perkenalkan, aku Devita Riana. Akrabnya sih dipanggil Devita. Alhamdulillah tahun ini percaya sebagai winner Putri Pendidikan Jawa Timur tahun 2022.
Untuk kesibukannya sekarang, oh ya sebelumnya aku berkuliah di Universitas Pajajaran. Jadi Oh, lintas provinsi ya, asal Provinsi Jawa Timur, tapi kuliahnya di Provinsi Jawa Barat. Kalau untuk kesibukan, kurang lebih selain berkuliah juga bekerja ya. Kebetulan aku ada CV sendiri, dan selain itu juga aku protokol pemerintah begitu. Jadi mungkin kesibukannya di daerah pemerintah aja gitu. Sedangkan untuk tahun ini, aku dan Wiki juga dipercaya untuk melaju di tingkat nasional. Jadi kalau tadi Kak Amanda ya, Kak Amanda dan juga Kak Bram akan melaju di tingkat nasional. Doa kita selalu menyertai kalian. Semoga ya. kalian sukses nanti di akhir September, dan tentunya juga kami memohon doa dan dukungannya. Kalau kalian di akhir September, kita juga di pertengahan September nih. Oh, Kita berarti grand dulu. final tanggal Oke, 10. oke. Sama-sama di bulan September, semoga bisa membawa nama harum provinsi dan kota masing-masing gitu. Amin. Wah, Kita di sini keren, santai keren aja banget ya. nih. Iya, kita di sini ngobrol santai sambil ngopi boleh, sambil makan Dan kroffel juga boleh. santai gitu. Ya, ya. Ya, udah. Weekend Oke, semoga produktif nanti nih. ya apa yang kita kerjakan yang kita. Jadi sekarang kita sedang sibuk buat preparing juga ya. Buat nanti kita ke nasional, semoga bisa membawa nama baik, nama provinsi masing-masing. Tapi jangan lupa bahwa kita tuh Indonesia. Apapun nanti ajang yang kita ikuti, tetap kita nama provinsi hanyalah sebuah identitas, tapi tujuan kita datang ke sana adalah untuk berkumpul, kita bertukar pikiran bersama anak-anak bangsa untuk mewujudkan apa nih misi kita, apa nih visi yang kita mau tuju. Oke, gitu nggak sih? Right, dedikasi untuk Indonesia ya. Oke, keren banget. Oke, tadi udah nih sekilas apa yang kita akan, apa sih sebenarnya putra-putri kebudayaan Nusantara, apa sih uh, putra-putri pendidikan Indonesia itu. Mungkin nanti kalau misal ada yang kepo, ada yang pengen nanya-nanya langsung boleh banget nanti di @ppp PPP Jawa Timur ya. Ya, PP Pendidikan Pendidikan Jawa Jawa Timur. Timur. PP Pendidikan Jawa Timur Instagramnya, terus juga di @putra-putri kebudayaan Nusantara. Aku type dulu nih, PP Pendidikan. Iya, biar Yang nggak boleh salah. dikepoin aja biar biar Langsung dikepoin netizen. Apa nih gitu. langsung Jadi Dan kalau langsung Kak dikepoin. Amanda ini fotonya yang perwakilan ya. DKI Jakarta gitu ya. Iya, kita dari perwakilan DKI Jakarta tahun ini. Karena memang Putra-Putri Kebudayaan Nusantara ini untuk lisensi nasionalnya baru diadakan dari tahun 2020. Jadi baru 3 tahun. Baru 3 Untuk tahun. regional pemilihannya kita by seleksi registrasi, terus track record, prestasi dan lain sebagainya. Cuman untuk nanti next tahun depan ya semoga nih kita pelan-pelan nanti mulai dari regional provinsinya kita adain pemilihan per daerahnya gitu. Gitu. Keren. Keren. Jadi kita sambil jalan. Iya, kita harus berkembang. Kak Amanda tolong dong bantuin di tag Instagramnya official PP Pendidikan Jawa Timur sama Putra-Putri Kebudayaan Nusantara. Oke, nggak lama-lama kita langsung ngobrol masuk ke topiknya aja nih. Karena dari kemarin sempat kita diskusi, kita ngobrol tema apa yang mau dibawain, yang ditunggu-tunggu sama netizen nih. Tema yang lagi viral. Oke, tema hari ini tuh viral perlu moral. Jadi sebenarnya apa sih viral itu? Sesuatu yang sedang booming, ya nggak sih? Kayak sesuatu yang lagi hangat untuk diperbincangkan, yang jadi highlight gitu untuk sekarang. Cuman saya sangat disayangkan banget bahwa keviralan ini tuh bukan semuanya bisa kita support untuk
to be viral. Ibaratnya kita punya identitas bangsa, kita punya culture yang kita diajarin dari kecil buat tata krama gitu, ya nggak sih? Sopan Kalau kita santun. bicara tentang moral, sopan santun, mungkin salah satu bentuk aplikasinya itu terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, to be viral ini juga kehidupan kita yang sangat melekat nih buat para Gen Z untuk di sosial media segala macam. Itu sangat mudah sekarang itu untuk viral, untuk kita bisa pamer, kita bisa Show cari off. perhatian dari orang-orang, kita bisa show off gitu. Mungkin aku ada pertanyaan buat ke siapa ya? Ke Kak Dwiki dulu deh. Menurut Kak Dwiki nih sekarang kan zamannya viral itu ya, edukasi seperti apa sih yang bisa dilakukan buat masyarakat dalam pemanfaatan platform digital yang bijak gitu Kak? Karena kan kita tahu bahwa viral ini kan kita pakai platform, dan sekarang itu untuk cara untuk kita viral itu lewat platform gitu. Salah satunya Sosial media media nih. digital. Gimana kalau menurut Kak Diki, apa ini yang bisa di-sharing biar kita bijak dalam memanfaatkan sosial media ini? Oke, ini kalau dari aku pribadi ya, itu memang betul sekarang itu apa-apa bisa viral, apa-apa bisa langsung banyak orang tahu gitu. Dengan algoritma sosial medianya masing-masing, entah itu Instagram, apalagi TikTok nih yang benar-benar kayak banyak yang view dan banyak yang lihat, banyak yang nge-share kayak gitu kan. Nah, di sini kita peran anak muda nih sekarang, utamanya kita kan menyongsong nih nanti Indonesia Emas 2045, otomatis kita juga harus memupuk atau membangun sedari sekarang generasi yang akan nantinya di 2045 itu terus berjalan. Nah, di sosial media ini kita bisa kayak misalnya aku di Putra Putri Pendidikan Jawa Timur membawakan advokasi. Nah, advokasi di sosial mediaku ini tentang public speaking. Jadi, gimana caranya aku bisa punya personal branding atau dikenal orang dengan positif. Jadi kayak, oh ini yang kontennya Dwiki biasanya bahas public speaking, atau aku suka traveling, aku bahas traveling. Jadi dengan kita tanya dulu ke kita, siapa nih aku gitu, dan aku pengen dikenal bagaimana. Jadi kayak kita tuh self diagnose gitu loh ke diri kita sendiri gitu, karena gimana pun juga yang ngerti kita itu kan kita sendiri gitu, orang lain cuma tahu luarnya doang. Nah, setelah kita ngerti apa keinginan kita, keahlian kita, passion kita, itu bisa dituangin di sosial media. Jadi hobi-hobi yang kita kita lakuin ini misalnya di dunia nyata nih, bisa kita bawa ke sosial media karena kita kan hidup berdampingan dengan era digital itu tadi. Jadi kayak nge-share hobi-hobi kita di sosial media itu adalah salah satu cara positif untuk bersosial media, dan juga kita bisa mendapatkan image yang positif karena hobi-hobi positif yang kita jalankan tadi. Dan itu tentunya beriringan ke depan buat kita terus konsisten nih bikin konten-konten itu di sosial media. Misalnya hobi di TikTok, hobi joget, misalnya hobi nari, bisa tuh kita misalnya nggak cuma nari aja tapi share-share tips juga, cara misalnya nari detail yang benar itu gimana, terus juga gerakan yang luas itu gimana. Itu kan orang jadi teredukasi, terus juga kitanya nge-share ilmu yang kita suka gitu. Jadi sama-sama dapat benefitnya di situ menurut aku. Yeah. Jadi ada value yang kita dapat gitu. Oke. Kurang lebih seperti Kamu udah suaranya nggak keluar ya? Sorry, udah kedengeran ya suaranya? Oke. Udah. Oh, emang di mute. Aku kira tadi lagi ngomong. Oh iya. Iya. Gitu. Keren banget jawaban dari adik ini. Bener-bener emang bener sih ya. Kita tuh ya gimana caranya bijak, ya kita harus tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan gitu loh. Apa yang menjadi kebutuhan kita, yang ibaratnya semisal kita pengen viral,
kamu pengen fire-nya tuh karena apa gitu kan Ya, guys, kita pengen tanya ke dicap diri kayak kita gimana dulu. nih gitu secara Heeh. sederhananya. Or branding, personal brandingnya tuh mau seperti apa, jangan ikut-ikutan yang lagi viral apa terus aku jadi pengen jadi mereka gitu, bisa tuh bi nggak jadi diri sendiri gitu. Betul. Jadi nggak punya ciri khas gitu karena ikut-ikutan gitu Benar kan. banget. Betul. Ada nggak nih dari kalian yang mau ditanyain ke kita? Boleh nih Boleh dari boleh. Devita mungkin. Dari aku ya dulu. Hmm. Oke, kalau tadi udah sempat dengerin lumayan banyak cerita dari Kak Bram dan juga Kak Dwiki-nya tadi sempat tanya jawab juga. Mungkin aku mau face to face atau ini ya, live to live with Putri Oke, Kebudayaan DKI Jakartanya Kak Amanda. Boleh kali. Halo Kak nice. Amanda, ntar kita saling silang menyilang aja ya teman-teman ya. Oke. Betul, boleh. Kalau aku sih sebelum masuk ke advokasi kalian, sebelum masuk ke apa yang kalian kontribusikan, apa yang kalian bawa, apa yang kalian tampilkan di masyarakat ataupun di sosial media, aku lebih ke penasaran dalam title kalian gitu loh, dalam Putra Putri Kebudayaan khususnya di KI Jakarta ini. Jadi apa sih tupoksi kalian di Putra Putri Kebudayaan di KI Jakarta? Karena kasarannya mungkin kita ya sebagai Putra Putri Pendidikan Jawa Timur, banyak masyarakat yang tahu label pendidikan itu ya tentunya untuk menjalankan advokasi pendidikan yang ada di daerah kita, khususnya di Provinsi Jawa Timur sebagai perwakilan kita gitu. Nah, kita juga penasaran nih tentang Putra Putri Kebudayaan Nusantara perwakilan DKI Jakarta ini. Apa tupoksi kalian dan tugas-tugas yang kalian jalankan, atau mungkin kontribusi kalian di masyarakat gitu ya, berkaitan dengan kebudayaan tentunya, tapi mungkin bisa diceritain lebih spesifik nih Kak Amanda. Oke, terima kasih Kak Devi atas pertanyaannya. Jadi memang untuk tupoksinya sendiri, kami para Putra Putri Kebudayaan Nusantara, terutama untuk yang mewakili provinsi, kan kami DKI Jakarta. Jadi sebenarnya secara general itu tugas kami itu adalah untuk melestarikan pertama pasti ya kalau untuk kebudayaan pasti melestarikan kebudayaan Nusantara. Dan lebih spesifiknya karena berbagai provinsi di Indonesia ini, kami sebagai Putra Putri Kebudayaan Nusantara DKI Jakarta, kami berusaha untuk melestarikan budaya Nusantara, terutama di DKI Jakarta. Mungkin yang umumnya itu kita ada namanya Betawi. Jadi dari Betawi sendiri itu memang banyak sekali budaya-budaya yang mungkin banyak didengar gitu ya. Untuk yang gampangnya mungkin yang orang awam tahu itu misalkan tempat sejarahnya dan juga makanannya, ada juga pakaian-pakaian adatnya. Dan itu yang memang ada juga mungkin tahu ondel-ondel mungkin. Nah, ondel-ondel, kerak telur itu salah satu budaya-budaya yang perlu dilestarikan di Jakarta. Karena memang di Jakarta sendiri itu memang karena banyak sekali orang-orang pendatang gitu yang datang ke Jakarta untuk tadi misalkan bekerja ataupun membuat usaha dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu kami ingin bahwa jangan sampai budaya aslinya Jakarta, yaitu misalkan budaya Betawi, baik itu misalkan di bidang kuliner ataupun di adat istiadat dan juga mungkin maskot-maskot yang lain, itu tidak tenggelam di era sekarang banyaknya gempuran pendatang maupun di era globalisasi dan modernisasi ini. Itu mungkin untuk pertama melestarikan budaya. Dan juga tugas kami untuk meningkatkan kesadaran para generasi muda dalam melestarikan lagi budaya Nusantara di provinsi masing-masing. Jadi kami sebagai bisa dibilang perwakilan para generasi muda yang ada di provinsi kami DKI Jakarta, salah satunya selain Putra Kebudayaan juga mungkin ada lagi mungkin Abang None dan lain sebagainya. Kami harus bersinergis untuk meningkatkan kesadaran para generasi muda nih bahwa kita harus samakan persepsi bahwa budaya dan mungkin juga lagi adat istiadat ataupun mungkin di bidang pendidikan dan lain sebagainya itu sangat penting dipupuk dari sejak dini gitu. Kami ingin meningkatkan kesadaran para pemuda untuk meningkatkan kebudayaan untuk dilestarikan kalau dari kebudayaan Nusantara. Kemudian juga kami juga bisa ingin mengaspirasi juga para generasi muda terhadap tadi budaya tadi dan juga kepada masyarakat luas untuk tetap menjunjung tinggi nih
adat istiadat dan juga kebudayaan yang kita punya di provinsi masing-masing. Karena kebanyakan mungkin Kak Dika dan Kak Devi tahu, sekarang ini banyak sekali yang masuk ya pengaruh-pengaruh dari budaya luar gitu. Dan anak muda sekarang pun banyak juga yang terinfluence dengan budaya-budaya pengaruh tersebut. Sebenarnya budaya luar pun pasti ada dampak positifnya, namun juga kita bisa filter lagi dampak-dampak negatif yang tidak bisa mungkin diterapkan di adat istiadat Indonesia seperti itu. Dan juga kami juga harus berperan aktif, Azik juga berperan aktif dalam mengembangkan potensi dan juga kompetensi generasi muda. Jadi terhadap kebudayaan yang mampu memberi manfaat nantinya dalam bermasyarakat seperti itu. Jadi mungkin itu beberapa poin tugas-tugas putra-putri kebudayaan Nusantara terutama di DKI Jakarta. Karena memang tadi DKI Jakarta sendiri kebanyakan itu datang masyarakatnya juga dari pendatang seperti itu. Mungkin menjawab Kak Devi. Wah, menjawab Kak Bram. Menjawab sih Kak. Oh, boleh menambahkan. Penasaran aku ya tentang putra-putri kebudayaan Nusantara ini. Apalagi kan memang casingnya kebudayaan, tentunya tentang kebudayaan. Tapi juga aku tuh sebenarnya ketika diajak join live ini, aku sempat kepoin profil kakak dan juga profil Kak Bram juga. Aku tuh suka banget, apalagi kalian dari DKI Jakarta yang memang notabene adalah Betawi kebudayaannya. Dan memang budaya Betawi itu kan udah terkenal banget, bukan cuma di Indonesia, tapi udah sempat di-mention di internasional. Apalagi tadi Kak Amanda sempat mention salah satunya Abang None ya. Ya mungkin kalau di Jawa Timur bisa dikatakan duta wisatanya ya, Dwiki ya. Iya benar. Jadi kayak aku tuh suka terinspire banget yang di-mention sama Kak Amanda. Ternyata memang dari berbagai paguyuban, dari berbagai instansi juga kita tuh nggak harus war gitu, tapi kita harus kolaboratif. Untuk apa? Untuk menyusun program-program yang memang relevan dengan pemuda. Sama seperti kita, aku dan Dwiki juga sempat di daerah kita juga ada beberapa putra-putri literasi, putra-putri tentang perpustakaan, yang dimana notabene itu juga tentang pendidikan. Jadi memang kita melakukan kolaborasi. Keren sih jawabannya. Thank you Kak Amanda. Mungkin tadi Kak Bram mau menambahkan ya? Mungkin silakan. Kalau mau menambahkan, yes, kalau this point, pertanyaan this point for general ya. Sebenarnya ya itu tadi yang bener banget. Aku setuju banget sama Kak Devi bahwa kita nggak bisa sendiri gitu. We have to collaborate one each other. Kayak nggak bisa kita tuh sendiri. Pejuang aja, para pahlawan aja mereka nggak sendiri ya nggak sih? Yeah. Mereka berjuangnya tuh beribu-ribu, bahkan membernya itu berjuta-juta penduduk Indonesia yang untuk memperjuangkan sesuatu. Apalagi kita hanya, bukannya kita titel ini pun, ketika kita tidak memakai titel ini pun, ketika di luar sana we have to collaborate each other. Gitu. Ya itu tadi, to realize the young generation that is yang kreatif, menginspirasi, yang mengaspirasi, yang jadi panutan ibaratnya. Karena kita ditunjuk atau kita dapat kesempatan untuk kita dilihat seorang public figure, apapun itu latar pendidikan atau apapun itu latar background pekerjaannya, tapi kita adalah ketika kita sudah menyandang gelar atau kita sudah diberikan amanah untuk melakukan sesuatu hal, ya kita harus optimalkan dengan baik apa yang bisa kita lakukan. Mumpung masih ada ini di sini gitu loh. Mumpung masih muda nih, seproduktif masih mungkin muda gitu juga. Ya. Mudanya berkelana nih ya, tuanya bercerita nanti. Nah bener. Oke, apa nih aku mau tanya lagi deh. Aku mau tanya ke Kak Devi. Udah kalian ya, ke Kak Devi. Kalau menurut Kak Devi nih, penting nggak sih excellent promotion yang sekarang itu, yang bisa orang-orang tuh, kalau semisal kita di sosial media,
dengan kita konsisten, kita membuat konten. Ini bidangnya Kak Dwiki banget nih soalnya, konten kreator ya. Kalau kita konsisten, kita bisa Konten positif. makin menaikkan engagement rate kita. Jadi orang-orang tuh lebih candu gitu. Mereka tuh jadi kecanduan untuk to be viral gitu. Kalau menurut Kak Devi, itu pengaruhnya terhadap privasi sosial mereka dalam masyarakat tuh gimana, Kak? Apakah apa yang harus mereka lakukan gitu? Oke, thank you. Udah, berarti pertanyaannya tentang excellent promotion ini ya. Iya. Kalau berkaitan tentang excellent promotion, benar berkaitan dengan bidangnya Kak Dwiki banget ya. Karena Kak Dwiki banget memang konsisten selalu untuk membuat konten-konten edukatif dan juga mungkin konten-konten yang berkaitan dengan engagement Kak Dwiki sendiri. Aku juga belajar banyak sih dari Kak Dwiki. Nah, tentang excellent promotion sendiri, itu penting atau enggak untuk viral, sebenarnya bukan lebih ke viralnya sih, tapi bagaimana kita bisa mengeducate masyarakat gitu. Bagaimana kita bisa menginspirasi masyarakat melalui konten-konten kita. Karena menurut aku, inspirasi itu nggak selalu konten-konten yang berbau tentang formalitas pendidikan banget. Tapi inspirasi juga berkaitan dengan mungkin edukasi, misalnya kita katakan edukasinya chill. Ketika misalnya kita ambil salah satu contohnya konten Kak Dwiki, atau konten Kak Dwiki menurut aku asik-asik banget. Jalah di promosi ini Kak Dwiki. Terima kasih udah promosiin loh. Kontennya chill, asik, tapi masih menurut aku sisi edukatifnya tuh ngena di masyarakat gitu. Nah, itu yang aku katakan salah satu excellent promotion yang dilakukan oleh Kak Dwiki itu berhasil. Nah, harapannya adalah excellent promotion ini juga bisa berlaku di masyarakat, khususnya juga di aku, karena aku juga belajar kepada Kak Dwiki dan juga mungkin Kak Bram, Kak Amanda juga udah melakukan excellent promotion ini. Karena aku yakin kan kita punya excellent promotionnya masing-masing. Bagaimana kita mempromosikan diri kita ke masyarakat melalui personal branding kita gitu. Dan yang menurut aku yang paling poin pentingnya di sini adalah kalau mau berkaitan tentang excellent promotion, itu selalu berkaitan dengan personal branding. Makanya tadi kita sempat singgung personal branding terus, karena memang apa yang kita promosikan ke masyarakat itu kan berkaitan tentang personal branding kita. Gak mungkin kita mempromosikan sensasi kita kepada masyarakat. Of course, kita selalu mempromosikan tentang prestasi, tentang diri kita sendiri, atau bisa kita rangkum tentang personal branding. Soalnya kan your action, your look, your voice, apa yang kita tampilkan, suarakan, dan apa yang kita berikan kepada masyarakat itu personal branding kita. Makanya kalau berbicara tentang excellent promotion, itu sangat berkaitan erat dengan personal branding. Dan setiap dari kita memiliki personal brandingnya masing-masing untuk kita tampilkan, untuk kita excellent promosikan. Tapi apakah juga berpengaruh ke privasi sosial media kita? Tentunya berpengaruh gitu. Apalagi kalau kita udah punya image, sudah punya citra di masyarakat, otomatis kita tidak memberikan atau kita tidak menampilkan diri kita yang kasar-kasarnya adalah ecek-ecek begitu ya. Kita udah punya personal branding, maka kita menampilkan hal itu kepada masyarakat. Bukan hanya di sosial media kita, tapi di lingkungan sosial aksi kita asli. Maksudnya bukan hanya di online, tapi maupun di offline itu juga menampilkan gitu. Makanya kenapa kalau misalnya udah bermain sosial media, ini aku sempat singgung-singgung sedikit tentang sosial media ya, karena kan berkaitan tentang excellent promotion. Kalau bermain sosial media, kalau kita ingin, walaupun kita tidak ingin viral, walaupun hanya sebatas kita ingin bermain sosial media, mau tidak mau kita harus siap untuk viral. Karena kita tidak tahu konten mana yang bakal diterima masyarakat, konten mana yang bakal disukai masyarakat begitu. Makanya kita harus memfilter beberapa konten yang kita ditampilkan sosial media. Ibaratnya kita kalau mau keluar rumah nggak mungkin kan pakai baju biasa, atau mungkin yang cewek-cewek ini pakai dasteran, yang cowok-cowok maksudnya yang cowok-cowok pakai kaosan biasa kalau misalnya menghadiri acara penting. Nggak mungkin banget kan. Kita selalu memberikan penampilan terbaik kita. Sama seperti di sosial media, apalagi di sosial media juga dilihat oleh semua kalangan. Jadi harapannya dapat kita tampilkan apa yang kita miliki itu melalui penampilan yang baik di semua kalangan tersebut. Dan tentunya kalau bermain sosial media, walaupun kita nggak berniat untuk viral, tapi kita harus siap untuk viral. Dan poin pentingnya adalah tunjukkan sosial media kita itu konten-konten edukatif, konten-konten yang menginspirasi. Nah, yang paling penting sih menurut aku dari sosial media tuh jangan di private ya. Karena kan namanya sosial media. Sosial dari mana aja nih kalau di private. Jadi itu sih kalau berbicara excellent promotion berkaitan erat dengan personal branding yang kita tampilkan dan juga berpengaruh kepada kehidupan sosial kita. Gitu kan.
Keren banget sih. Itu garis garis besar yang aku highlight banget tuh yang tadi tuh ngena banget kalau ya kita harus siap viral walaupun nggak pengen viral tapi harus siap viral karena ini Harus ya. sosial media gitu. Public. Bener banget. Keren keren keren. Aku boleh dikit nambahin nih. Boleh. Jadi dikit aja. Jadi dari Devita tadi benar banget semuanya. Aku bahasa kasarnya tuh sebenarnya viral di sosial media itu bonus gitu. Kita kan yang Iya pertama itu iya. pasti ya udah ngupload konten-konten aja. Maksudnya kita ini tergantung mindset ya, mindset orang-orang kan beda. Kalau dari aku pribadi, jadi aku ngupload aja nggak peduli dengan views likes-nya, tapi yang penting aku udah mengeluarkan apa yang aku suka, aku udah menuangkan gitu di sosial media tentang ilmu yang aku punya, apa yang aku suka, dan viral itu adalah bonus dari kita misalnya konsisten tadi ngupload-ngupload konten-konten itu. Jadi kayak kalau misalnya kadang malah oke, aku niat ngupload untuk viral, itu malah nggak viral-viral, jadi malah nggak usah ditungguin, tiba-tiba nanti viral sendiri, bener yang kayak bener yang dikatain Devita tadi. Jadi viral itu adalah bonus gitu dari apa yang Bener kita jalankan di sosial media, itu aja sih gitu. bener bener banget bener banget. Viral itu bonus ya, bukan. Bonus. Tapi memang ada beberapa orang yang memang mereka tuh poin utamanya itu mereka ingin viral gitu. Sampai Iya. melakukan hal-hal yang Sensasional. melupakan sensasional, melupakan Moral. adatnya, melupakan budayanya. Nah, ini kita masuk kita melupakan moralnya karena moral itu kan juga salah satu dari budaya gitu kan. Budayanya orang Indonesia tuh seperti apa sih tata keramanya gitu. Bahwa moralitas itu lebih penting daripada kita viral tapi seolah-olah seperti itu tadi menurunkan personal branding kita Iya. yang seperti Kak Devi tadi bilang. Makanya tadi aku suka Kalau banget menurut sama kamu ya, Kak. Temanya tuh iya. kayaknya berkaitan banget dengan title kita ya sebagai putra-putri pendidikan dan juga putra-putri kebudayaan. Karena kalau bicara tentang viral atau moral, ini khususnya lebih ke moral ya. Orang bermoral pastilah orang yang Iya. berpendidikan dan orang yang bermoral pastilah orang berkebudayaan gitu. Jadi cocok banget nih. Wah, cocok banget itunya. Masuk Tadi banget nih. ya. Iya. Oke. Eh, mau nanya balik atau Juga gimana nih, nih? boleh, Boleh aku nih. Boleh. mau nanya nih. Boleh Karena gitu ya. pembahasan kita makin mengerucut ya gitu. Jadi Biar ngomongin makin soal hangat. makin Makin hangat udah menjelang siang nih. Hangat tapi santai ya gitu. Nah, jadi aku mungkin nanya ke Kak Bram nih tentang tadi kita udah bahas tentang ngupload konten-konten, personal branding. Nah, dari sisi putra-putri kebudayaan itu sendiri nih. Nah, gimana sih kita memfilter sesuatu yang masuk ke kita sama yang kayak dibilang Kak Amanda tadi, mungkin budaya-budaya dari luar itu masuk ke kita dan kita tuh kadang anak muda tuh bingung ini gimana ya memfilternya yang positif mana negatif mana karena kadang yang negatif ini justru makin viral dan ya udah aku ngikutin yang ini aja deh karena apa namanya aku makin viral makin dikenal padahal itu mungkin budayanya kurang cocok dengan moral dan etika kita gitu jadi untuk memfilternya itu sendiri gimana? Oke, nice question. Sebenarnya pertanyaan ini juga tadi tuh sempat disinggung, sempat dijawab sama Kak Dwiki sendiri. Malah aku terinspirasi dengan jawabannya Kak Dwiki. Nah, aku Iya, pengen dari karena apa? sisi putra putri kebudayaan nih gitu. Benar. Iya, karena jadi cara kita buat memfilter itu gimana sih gitu ya? Apa yang harus kita lakukan? Ya, we have to ask diri kita apa yang kita butuhin gitu. Apa yang semisal kita masuk ke dunia media digital, kita ingin promosikan diri kita, pengen mempromosikan aku punya toko kue, aku punya toko kue, aku pengen mempromosikan toko kue aku ini contohnya ya mungkin. Nah, aku bikin konten-konten tentang kue. Nah, akhirnya viral disukai masyarakat. That is the point. Cara kita buat memfilter. Jadi kita tidak terpengaruh dengan kok aku bingung ya, aku pengen mempost apa gitu biar bisa dilihat, biar bisa disorot sama masyarakat. No, what you want gitu. Apa yang kamu inginkan ya
yang kamu butuhkan untuk diri kamu itu yang kamu lakukan. Jangan sampai kamu ingin 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 membuat konten, ingin viral, tapi kamu lupa bahwa tujuan kamu itu untuk apa gitu. Viralnya jangan sampai viral yang sia-sia, hanya untuk mengikuti tren yang akhirnya kamu terbawa ke sana ke sini tidak punya jati diri. Oh, iya. Jadi Ini untuk jati memfilter diri ya itu, sebenarnya. ya, untuk memfilter itu tanya dulu apa yang kita butuhin. Tujuannya untuk apa promosi ini? Tujuannya untuk apa kita bermain sosial media ini? Kalau hanya untuk sebuah tempat untuk mungkin berekspresi, mungkin curhat di sosial media nih. Mungkin bikin Iya, konten-konten yang intinya kita curhat atau segala macam. Ya it's iya. okay. That's your personal branding. Salah satu Balik lagi tren ke ya personal ini. branding. Tapi kalau memang kamu inginnya untuk membuild your business, your character, personal branding, kamu punya sesuatu yang ingin kamu bawa ke masyarakat dan kamu ingin sesuatu tersebut ingin dilihat masyarakat dan menjadi sesuatu hal yang komersil. Ya kamu buatlah konten-konten yang sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Jangan sampai ikut-ikutan, jangan sampai kamu keluar jadi bukan jadi diri kamu sendiri gitu. Jangan sampai jadi orang lain. Karena nggak ada cara lain lagi selain mungkin kalau menurut aku ya nggak ada cara lain selain diri kita yang karena diri kita yang accept gitu. Kalau kitanya nggak nerima, pastinya hal-hal negatif itu nggak akan masuk ke kita. Mau itu teman kita, keluarga kita, nggak mungkin dong sosial media dia membatasi. Oh, mungkin ada. Aku suka banget fitur yang di sosial media itu dia mungkin ada konten yang masuk ke kita, itu kita bisa note bahwa kita tidak suka konten ini, mungkin konten ini mengganggu atau apa. Itu adalah salah satu bentuk, ya itu salah satu bentuk IT transformation yang mereka ciptakan ya. Mungkin itu dari pihak sosial medianya sendiri, mereka juga bentuk gerakan mereka juga mungkin untuk membatasi atau ya ketertarikannya kita tuh apa di sosial media. Jadi yang ditampilkan yang masuk ke kita itu yang masuk ke beranda kita ya hal-hal yang memang kita sukai gitu. Seperti itu. Tapi dari diri kitanya sendiri ya itu tadi. Kenalilah dulu apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. Kita ingin mah banyak, tapi yang kita butuhkan ya hanya beberapa gitu. Itu sih kalau menurut aku Kak Diki. Jadi kayak kenali jati diri kita ya yang utama gitu. Jadi bisa akhirnya bisa memfilter budaya-budaya yang masuk nih, mana nih yang positif, mana yang negatif gitu. Karena kadang kan anak muda tuh masih masa pertumbuhan, kadang masih bingung ya nyari jati diri gitu. Ya, kita banget ini. Masih kesana kesini kesana gitu. Dan alhamdulillah mungkin akhirnya kita oke, passion aku di sini nih gitu, yang secara positif gitu ya. Oke. Sip. Nice answer. Seperti apa yang kita lakukan sekarang nggak sih? Ketika kita membuka gerbang yang masuk ke diri kita ya, aku ingin sesuatu yang positif yang masuk ke diri kita. Akhirnya aku dipertemukan oleh orang-orang yang positif juga. Kita join kolaborasi di sini, gitu, ya. Memang bener banget. Kamanda nih, ada nggak yang mau ditanyain atau apa yang mau dibahas? Dari obrolan tadi kita kayak seru banget dan jadi terinspirasi juga berkaitan sama tadi mungkin yang di-share sama Kak Diki dan juga Kak Devi. Saya ingin bertanya ke Kak Devi juga atau ke Kak Diki ya ini. Mungkin Kak Devi mungkin belum ditanya. Saya ingin tanya sih Kak. Jadi sekarang kan di era globalisasi ini ya, terutama memang sosial media ini kayaknya semua generasi muda punya sosial media gitu sebagai pengguna. Nah, jadi terutama di Indonesia sekarang ini kayaknya konten-konten yang viral itu nggak semua, tapi kayaknya mayoritasnya itu adalah konten-konten yang
apa ya, bisa dibilang mungkin tidak sesuai moral maupun hanya mengedepankan sensasi gitu. Nah, jadi justru malah kadang yang isinya itu prestasi ataupun yang membanggakan itu kadang lebih sering tenggelam gitu. Jadi lebih lebih tertutup oleh konten-konten yang viral untuk mengedepankan sensasi. Nah, kira-kira nih menurut pandangan Kak Devi, bagaimana sih terkait fenomena ini gitu pandangannya, dan juga mungkin kira-kira kita sebagai generasi muda ada gak sih solusi yang bisa kita lakukan gitu untuk mengurangi dampak-dampak tadi konten viral ini yang berprestasi justru malah tenggelam sama konten yang mungkin viralnya lebih ke sensasi gitu Kak. Oke, thank you Kak pertanyaannya. Itu pertanyaannya berkaitan dengan ini ya, maraknya konten-konten yang viral yang sekarang, tapi sayangnya yang viral itu bukan prestasi, tapi sensasi. Padahal seharusnya kita harus bisa memfilter dan kita harus mendapatkan konten-konten tersebut berupa konten prestasi, bukan konten sensasi. Tapi sayangnya berkebalikan dengan apa yang terjadi di dunia sekarang gitu ya. Nah, kalau misalnya pandangan yang pertama, pandangan dari aku ya, perspektif dari aku selaku anak muda bagaimana untuk memandang hal ini. Nah, menurut aku ini merupakan salah satu krisis identitas, bukan hanya terjadi pada pribadi kita, bukan hanya terjadi pada pribadi mereka yang melakukan aksi sensasi tersebut, tapi juga krisis identitas pada bangsa Indonesia sendiri gitu. Karena menurut aku berkaitan tentang viralnya konten-konten sensasi, itu kita nggak bisa mendenial bagaimana peran pemerintah begitu, karena juga ada peran stakeholder dan juga peran kita sebagai netizen gitu. Nah, yang pertama untuk pandangan aku, sayang banget sih bagaimana citra kita yang kita tampilkan itu menjadi tercoreng cuma hanya gara-gara konten-konten sensasional atau mungkin konten-konten yang sensitif gitu, yang misalnya viral harusnya diisi dengan prestasi tapi malah viralnya itu karena sensasi begitu. Nah, itu terkait pandangan aku menyayangkan banget karena itu bisa jadi salah satu krisis identitas bagi bangsa kita sendiri. Untuk selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda? Sebenarnya yang bisa kita lakukan itu kita nggak bisa melakukan bersama, karena yang tadi kita nggak bisa berdiri sendiri, kita nggak bisa menginspirasi sendiri, kita harus butuh kolaborasi, dan kita juga harus butuh peran stakeholder itu. Stakeholder itu apa aja? Stakeholder bisa berkaitan dengan pemerintah atau dengan pihak-pihak yang berkaitan, misalnya dengan Kominfo, KPAI, atau mungkin tentang pihak-pihak yang berkaitan atau yang mengurus tentang sosial media gitu. Kita harus bersinergi bersama dengan stakeholder setempat. Nah, antara stakeholder dan masyarakat ini kan kita memerlukan kolaborasi yang utuh, kolaborasi yang menjadi satu untuk apa? Untuk bisa berkontribusi mendenial hal-hal tersebut, konten-konten sensitif, konten-konten yang misalnya berupa tentang sensasi bukan prestasi begitu. Nah, peran dari pemerintah sendiri, karena mungkin lebih ke ini ya, kalau peran pemerintah mungkin lebih ke bagaimana mereka bisa mengatur sosial media bagi bangsa Indonesia sendiri untuk menghilangkan konten-konten tersebut, sinergi untuk menghilangkan konten-konten tersebut. Menurut aku pemerintah sampai saat ini udah banyak sih kontribusi mereka gitu. Sekarang bagaimana peran kita, karena percuma ketika stakeholder bekerja tapi kita nggak ada apa-apa gitu. Nah, sebagai generasi muda sebenarnya untuk mengatasi hal tersebut gampang sih. Kalau sumber daya manusianya udah baik, sumber daya manusianya berkualitas, aku yakin gak bakal ada konten-konten sensitif seperti itu, dan gak bakal ada konten-konten sensasi. Karena viral itu berkaitan dengan sumber daya manusia. Apa yang mereka tampilkan berkaitan dengan sumber daya manusia mereka. Tapi sayangnya kita gak perlu ini ya, maksudnya kita memang bicara apa adanya dengan kondisi sekarang. Sayangnya memang kebutuhan masyarakat itu adalah kebutuhan tentang prestasi, tapi keinginan masyarakat adalah tentang konten sensasi. Jadi itu yang kita sayangkan. Tadi seperti singgung Kak Bram, padahal seharusnya antara kebutuhan dan keinginan ini beriringan. Tapi sayangnya kebutuhan dan keinginan ini bertolak belakang begitu ya. Jadi mereka tuh mendenial tentang kebutuhan tersebut, malah mereka menginginkan keinginan mereka. Nah, harusnya kita sebagai generasi muda yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi mengurangi konten-konten tersebut, konten-konten sensasional atau konten-konten sensitif, adalah bagaimana cara kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dari hal kecil. Karena menurut aku, kalau masyarakat udah mendapatkan pemahaman tentang sumber daya manusia mereka, pemahaman tentang jati diri mereka, maka tidak bakal ada atau hal-hal sensitif atau hal-hal sensasional itu bakal berkurang.
Karena apa yang mereka tampilkan kan berkaitan dengan jati diri mereka sendiri. Jadi itu sih yang perlu dilakukan adalah bagaimana cara kita untuk membantu meningkatkan sumber daya manusia di negara Indonesia sendiri, di masyarakat Indonesia sendiri. Caranya dengan terus bersinergi, berkolaborasi untuk melakukan program-program yang berkaitan tentang peningkatan sumber daya manusia, berkaitan dengan program-program untuk meningkatkan kualitas mereka, baik itu kualitas pikiran dan kualitas tampilan mereka. Karena menurut aku kalau mereka udah punya basic atau mereka udah punya modal sumber daya manusia dan jati diri mereka, konten-konten seperti itu akan berkurang. Bahkan kita bisa bilang konten-konten tersebut bakal tidak ada gitu. Karena sayangnya sekarang kan kita perlu akui ya, sumber daya manusia di negara kita masih kurang banget dibandingkan dengan negara-negara lain. Makanya marak terjadi konten-konten seperti itu. Dan selain dari sumber daya manusianya, menurut aku sih bagaimana pandangan netizen, pandangan masyarakat terhadap konten-konten. Mereka malah semangat, mereka malah menginginkan, dan mereka malah antusias dengan konten-konten yang seharusnya tidak ditampilkan. Begitu. Jadi kalau misalnya dari kita masyarakatnya sendiri udah mulai baik, udah mulai berkualitas, aku yakin akan berpengaruh pada sosial media di masyarakat Indonesia sendiri. Jadi begitu sih. Menurut aku yang paling penting adalah peran kolaborasi bukan hanya dari kita tapi dari stakeholder dari pemerintahnya sendiri. Pemerintah bertugas untuk memfilter dan kita bertugas untuk mengupload dan memfilter. Jadi sebenarnya antara pemerintah dan kita tuh sama. Tapi lebih tepatnya kalau pemerintah hanya memfilter saja konten-konten yang ada, konten-konten yang disebarkan. Kalau kita tuh selain memfilter, kita juga bertugas untuk menampilkan apa nih yang ingin ditampilkan. Konten edukatif apa nih, konten inspiratif apa nih, begitu sih. Nah, harapan aku adalah semoga kita juga bisa bersinergi terus-menerus antar pemerintah dan juga antar kita sebagai masyarakat untuk menampilkan konten-konten edukatif dan inspiratif. Karena kalau tanpa stakeholder kita juga bukan apa-apa dan kita tidak bisa apa-apa. Begitupun tanpa aksi kolaborasi kita juga bukan siapa-siapa. Jadi harapan aku mulai dari sekarang kita dapat bisa bersinergi bersama untuk meningkatkan sumber daya manusia, baik itu di masyarakat Indonesia sendiri ya. Karena kalau misalnya sumber daya manusianya udah berkualitas, pasti konten-konten yang viral dari bangsa Indonesia juga berkualitas. Gitu, Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Devi atas jawabannya. Setuju banget sama Kak Devi. Jadi memang kita harus meningkatkan terutama SDM yang terutama kalau di sini kan mungkin pada generasi muda karena yang banyak bikin konten mungkin justru generasi muda. Jadi mungkin kita lebih banyak edukasi ataupun juga campaign yang kita lakukan juga di sosial media untuk mengajak para generasi muda lebih aware dan juga untuk saat bikin konten ini harus yang mungkin lebih berdampak positif gitu ya Kak ya. Iya, benar. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih juga nih untuk pertanyaannya. Soalnya mungkin pertanyaan boleh ya dari aku ya. Soalnya dari Boleh. tadi ini udah ada pertanyaan dari Kak Bram dan Kak Amanda ini. Mungkin lebih ke pertanyaan untuk kalian berdua. Jadi mungkin bisa dijawab Kak Bram dulu. Nanti kalau misalnya Kak Amanda mau menambahi boleh. Soalnya kan ini juga masih berkaitan dengan apa kontribusi kalian dan apa yang kalian lakukan gitu. Nah menurut kalian nih sebagai putra-putri kebudayaan DKI Jakarta, apa sih kegiatan positif yang berkaitan dengan viral perlu moral? Apa kegiatan positif yang dapat meningkatkan moral masyarakat, meningkatkan moral generasi muda, dan apa kegiatan positif yang dapat menyadarkan generasi muda bahwa viral itu perlu attitude juga gitu. Jadi lebih kegiatan positif. Mungkin kegiatan positif yang akan kalian lakukan atau mungkin program advokasi yang berkaitan tentang hal tersebut gitu Kak. Boleh Kak Bram dulu nih. Boleh dijawab. Masih di unmute ya? Sorry. Oke, udah terdengar suaranya. Oke. Jadi untuk menurut aku, kegiatan atau apa yang kita lakukan untuk filtering, untuk kita influence orang atau masyarakat sasaran kita nih dengan apa yang kita keberuntungan apa nih yang kita sedang ada di pundak kita sekarang ini. Ini itu ya pertama nggak muluk-muluk karena kita juga bukan pemerintah, kita bukan kita nggak punya power yang terlalu besar
untuk melakukan sebuah perubahan, tapi kita punya andil, kita punya peran, kita punya porsi melalui lingkungan di sekitar kita dulu. Ketika lingkungan di sekitar kita kasih edukasi, mungkin bentuknya macam-macam ya, bisa edukasi, sosialisasi, atau penyuluhan. Mungkin kalau kita sifatnya penyuluhan, kita bisa berkolaborasi, kita bergabung dengan pemerintah. Kebetulan kalau dari kami, Putra-Putri Kebudayaan Nusantara itu join atau disupport, didukung oleh Dinas Kebudayaan pemerintah provinsi. Ketika ada event, ketika ada kesempatan, kita bisa speak di sana, kita bisa join kegiatan di sana, kita utarakan, kita influence orang-orang yang ada di sana untuk aware gitu loh. Bahwasanya awareness and awareness in identitas bangsa kita ini, masyarakat sudah, menurut aku sudah melemah. Buktinya apa? Ya ini, konten-konten yang terlalu kebarat-baratan, idol-idol yang sudah mulai banyak yang digandrungi hal-hal yang tersebut. Jadi menimbulkan sebuah rasisme yang dari dalam kita sendiri gitu loh. Stereotipnya udah mulai beda karena idolnya udah beda, idolnya bukan diri kita lagi, bukan keluarga kita lagi Indonesia, tapi idolnya sudah orang lain, udah daerah lain ibaratnya. Itu yang bukan budayanya kita. Yaitu, makanya kita masuklah, kita speak. Yang tadi dikatakan oleh Kak Devi bahwa your voice, bener banget. It's our voice. Kita buat bicara. Kita belum melakukan apa-apa, tapi kita bicara dulu yang penting. Kita sampaikan apa maunya, yang harusnya, yang bisa kita contribute to society itu apa. Kita sampaikan dulu ke mereka. Kita masuk ke komunitas-komunitas. Nggak perlu kita harus join sebagai member dari mereka, nggak perlu. Kita datang ke sana, kita silaturahmi, kita sampaikan apa visi misi kita, apa yang ingin kita ajak kolaborasi, kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa mengaspirasi. Nah, itu kita lakukan dulu. Setelah itu, ketika nanti sudah mulai berjalan, baru kita untuk advance eventnya, karena kita adalah delegasi dari nasional, mungkin kita akan, ketika nanti jadi winner ataupun tidak jadi winner, akan merepresentasikan Indonesia ke ajang internasional, tentunya kita akan merambah organisasi atau kelompok yang lebih besar lagi. Dan itu kesempatan kita. Jadi jangan terlalu muluk-muluk buat kita tuh merubah dunia lah ibaratnya. Tapi pelan-pelan dulu, apa yang bisa kita achieve, apa yang bisa kita lakukan instannya. Kita lingkungan sekitar kita dulu, daerah kita dulu. Kalau semisal kita sedang menjabat sebagai representator provinsi, ya kita ajak masyarakat, komunitas-komunitas di provinsi kita masing-masing. Kita kolaborasi dengan lintas provinsi seperti ini, walaupun kita masih dalam masa karantina, kita belum selesai tugas kita untuk menjabat titel nasional, tapi nggak ada salahnya buat kita kenal, kita belajar lintas provinsi. No, nggak ada salahnya. Dan kesempatan ini waktunya nggak terbatas. Selepas ini nanti pun, ketika kita sudah tidak memakai ini, tetap kita lakukan apa yang menjadi pengabdian kita sebagai generasi muda terhadap bangsa Indonesia ini. Udah capek-capek pahlawannya itu berjuang buat memerdekakan ini, masa kita mau menghancurkan bangsa ini? No. Enggak. It's time for us to collaborate. Lagi-lagi kita berkolaborasi bersama. Seperti itu sih, Kak Devi, kalau menurut aku.
Oke, benar banget ya. Jadi mungkin yang selalu di-mention Kak Bram ini adalah kegiatan. Bagaimana kegiatan kita untuk berkolaborasi gitu. Jadi aku sempat notes banget Iya, sih kata dari Kak Bram. It's time, waktunya kita untuk berkolaborasi gitu. Setelah pahlawan-pahlawan kita udah membangun hal seperti ini, jadi saatnya kita yang ambil andil gitu. Oke, sebelum ke Kak Amanda nih, mungkin Kak Dwiki ada pertanyaan nggak nih? Atau mau notes beberapa kata-kata dari Kak Bram tadi, boleh banget. Oke, yang aku nge-notes nih dari tadi tuh tentang berkolaborasi. Itu bener banget. Jadi menurut aku sekarang ini walaupun kita berkompetisi ya dalam ajang perlombaan pasti itu kita berkompetisi satu sama lain. Tapi di sisi lain kita juga sekarang ini bukan kompetisi yang kita saling menjatuhkan, tapi justru kita harus berkolaborasi satu sama lain untuk sama-sama kita mengeluarkan apa inspirasi, apa inovasi kita, apa yang kita bisa ajarkan ke orang lain. Jadi di sisi lain kita berkompetisi untuk kita menjadi yang terbaik, tapi juga kita berkolaborasi untuk mewujudkan apa yang kita pikirkan itu tadi gitu. Jadi kompetisi yang berkolaborasi nih, itu yang aku notes banget gitu. Jadi tetap berkompetisi, kita tunjukkan versi terbaik kita, dan juga kita bisa kolaborasi, ajak kerja sama orang lain untuk mewujudkan itu. Jadi simbiosis mutualisme nih, sama-sama kita menguntungkan gitu. Itu dari aku sih, kayak gitu. Oke, keren banget. Kurang lebih sama ya di notes kita ya, Kak Wiki ya. Karena kalau iya, dari Kolaborasi udah itu yang penting banget sih, kayak kita sekarang nih berkolaborasi. iya. Walaupun di dalam kompetisi, tapi kita tetap kolaborasi satu sama lain. Oke, yes, siap. Nah sekarang mungkin waktunya buat kita dengerin dari Kak Amanda nih. Apa kira-kira kegiatan positif menurut Kak Amanda? Boleh Kak Amanda? Oke, terima kasih Kak Devi atas pertanyaannya juga Kak Diki tadi atau sharingnya. Jadi mungkin untuk kegiatan positif apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk tadi untuk mengurangi ya dampak dari konten viral tadi. Jadi kalau dari saya sendiri, jadi memang dari diri sendiri dulu. Memang saya ingin terus mengkampanye mungkin ya. Jadi di sosial media, terutama di sosial media, karena pasti orang-orang dari baik followers maupun di luar followers bisa melihat campaign-campaign yang dilakukan gitu. Jadi saya ingin dari diri sendiri dulu memang untuk mengkampanyekan apa sih peran generasi muda sangat penting gitu. Sangat penting peran generasi muda untuk membangun bangsa gitu ya. Jadi ini agak berat membangun bangsa. Tapi untuk lebih spesifiknya memang jadi campaign-campaign yang dilakukan itu berkegiatan positif, mengangkat tadi kalau dari saya pribadi memang ingin mengangkat tentang kebudayaan. Misalnya tadi kalau saya advokasi saya sendiri itu nanti tentang batik ya. Jadi saya ingin mengangkat lebih apa generasi muda ini kayaknya batik ini tuh dianggap kolot gitu ya kalau kalau jadi hanya dipakai untuk acara-acara formal maupun misalkan kondangan dan lain sebagainya, tapi tidak jarang sekali saya lihat para generasi muda ini memakai batik gitu untuk di kesehariannya. Paling mungkin hanya kalau disuruh gitu ya, misalkan harus memakai batik setiap hari apa gitu, itu mungkin baru dijalankan. Padahal sebenarnya batik ini adalah salah satu warisan budaya di Indonesia. Karena setiap daerah pasti saya yakin punya motif tersendiri dan juga mungkin punya arti-arti tersendiri gitu. Jadi saya kalau yang aksi nyatanya nanti yang akan saya lakukan itu memang untuk campaign di sosial media saya untuk mengajak para generasi muda ini lebih aware dari segi hal yang mungkin bisa dilakukan itu nggak muluk-muluk ya, tadi seperti Kak Bram bilang nggak muluk-muluk mungkin, tapi bisa dilakukan itu adalah dengan memakai identitas Indonesia gitu, karena ya tahu di luar pun sepertinya itu tidak mungkin mereka punya identitas masing-masing, cuma kalau di Indonesia kita tuh identik harus dengan tadi bisa kita perlihatkan dengan mungkin batik dengan berbagai macam motif dari berbagai provinsi atau daerah di Indonesia, dan juga menambahkan tadi juga ada berkolaborasi. Jadi memang mungkin kita tahu juga banyak sekali ajang-ajang yang positif gitu, misalkan tadi udah pendidikan, kebudayaan dan lain sebagainya, itu masih banyak juga, dan kita bisa berkolaborasi sebagai generasi muda. Mungkin nanti akan kita terus kampanyekan hal-hal yang positif yang membawa nama
lisensi masing-masing gitu ya. Untuk advokasinya sendiri pun mungkin sesuai dengan lisensi masing-masing, tapi kita sebenarnya itu adalah langkah pertama kita untuk membantu para generasi muda ini lebih aware, oh bahwa banyaknya sekarang para generasi muda ini yang berdampak positif, yang melakukan kegiatan-kegiatan positif dan mengkampanyekan hal-hal yang positif juga. Jadi mungkin dari situ mereka tergerak untuk bisa, oh kayaknya aku pun bisa nih gitu melakukan hal-hal yang positif, mungkin nggak dengan lisensi ataupun title, tapi berdampak dari masyarakat sendiri. Mungkin dari mereka akan mengembangkan terus, mungkin tadi bikin konten pun, oh mereka sudah bahwa konten-konten yang edukatif maupun yang bermanfaat itu lebih baik gitu untuk, atau lebih bermanfaat untuk para followers mereka dibanding mungkin hanya konten-konten yang sensasi. Jadi saya ingin jadi memang berkolaborasi untuk mengajak bahwa para generasi muda ini, mungkin kalau kita cuma sendiri nggak berdampak apa-apa ya, tapi saat kita bersinergis bersama-sama gitu, baik dari provinsi manapun, seperti sekarang ya kita berkolaborasi dari DKI Jakarta dan juga Jatim ini kan jauh ya. Kita pun malah belum pernah bertemu secara in person gitu, tapi yang kita lakukan sekarang ini salah satu usaha kita untuk bisa menampilkan bahwa para generasi muda ini kita bisa berkolaborasi loh, walaupun kita dibatasi oleh jarak misalkan. Jadi tidak ada hambatan ataupun tidak ada bisa bilang kendala atau alasan-alasan yang mungkin jauh nih kita tidak bisa berkolaborasi, tapi kita tuh karena sekarang ini sosial media sangat kuat gitu influence-nya kepada generasi muda, jadi kita manfaatkan, justru kita harus manfaatkan dengan kegiatan-kegiatan positif, termasuk yang kita lakukan sekarang ini untuk membahas isu-isu sebenarnya yang terjadi di masyarakat dan generasi muda pada khususnya gitu. Jadi memang kegiatannya tadi mungkin kita bisa terus mengkampanyekan kegiatan-kegiatan ataupun advokasi yang kita bawa di lisensi masing-masing, dan juga kita bisa berkolaborasi untuk menampilkan bahwa generasi muda ini kita sangat bisa loh merubah pandangan ataupun stigma-stigma bahwa generasi muda ini hanya sebatas mungkin ingin terkenal ataupun tidak ada isi ya bisa bilang. Jadi mungkin kita harus bisa mengedukasi bahwa sebagai generasi muda ini kita sangat berperan penting untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan pendahulu kita gitu. Seperti itu sih Kak Devi. Oke, thank you Kak. Insightful, menjawab banget nih. Tadi jawaban dari Kak Bram ditambah dengan Kak Amanda di paket komplit udah. Mungkin selebihnya aku nggak serahkan ke Kak Bram ya, karena selalu moderator acara nih ya. Oke, mungkin ini udah 11:30, saatnya untuk kita, soalnya ini udah hangat banget, sayang banget ya, nanti semoga kita bisa ngobrol lagi, kita bisa sharing lagi, mungkin masing-masing dari kita nih, kita sampaikan sepatah dua patah kata, mungkin for message tuh orang-orang yang masih nonton. Ini pada ngantuk nggak ya mereka? Kayaknya mereka silih datang berganti dari tadi. Nggak apa-apa, nanti yang belum nonton bisa nonton ulang video live-nya. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan nih buat terakhir perbincangan kita. Mulai dari Kak Dwiki, boleh banget. Oke. Ya kalau dari aku nih, bukan sepatah dua patah, tapi banyak kata nih kayaknya. Banyak kata. Jadi untuk generasi muda nih utamanya, kita kan kayak yang aku bilang di awal tadi, menyongsong nih generasi emas tahun 2045 nanti yang bertepatan dengan 100 tahun Indonesia merdeka. Nah itu tuh, ayo kita berkontribusi bareng-bareng dengan cara berkolaborasi untuk membangun Indonesia yang lebih baik gitu. Jadi kayak contohnya nih, kayak misalnya di kemarin sempat ada presidensi G20 ya, jadi kerjasama negara-negara di dunia yang dilaksanain di Indonesia, kebetulan tuan rumahnya kemarin, itu tuh walaupun kita mementingkan negara kita sendiri, tapi negara-negara ini berkolaborasi untuk merecovery
pasca pandemi COVID kemarin. Nah, ini bisa kita lakukan juga penerapan dari situ. Kita bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik dengan cara ayo kita viralkan sesuatu yang positif, sesuatu yang edukatif, informatif. Nggak usah muluk-muluk tuh, di sosial media aja kita udah bisa berperan untuk menciptakan itu semua. Itu kalau dari aku kayak gitu. Dari situ. Jadi kegiatan positif Dari apa Kak aja di Devi. sosial media. Makasih. Oke. Kalau dari Kak Devi, boleh banget. Suaraku kedengaran jelas nggak ya? Jelas. Kedengeran kok Kak. Oke, kalau dari aku masih kurang lebih sama seperti Dwiki, karena kan dari tadi kita mention tentang kolaboratif, kolaborasi, aksi kolaborasi. Dari aku mungkin yang ingin disampaikan adalah terkait tema kita viral perlu moral. Ayo generasi muda, kita ini sebagai tonggak masa depan bangsa, dan kita juga sebagai penggerak intinya. Kita aktor pembangun. Karena kalau misalnya bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kerja kita, kerja siapa lagi? Begitu. Nah, harapannya adalah semoga kita sebagai generasi muda bisa bersama-sama untuk membangun hal tersebut, untuk membangun kontribusi bersama, mensukseskan bagaimana program kerja tersebut yang ada di masyarakat gitu. Nah, harapan aku adalah terkait viral perlu moral ini, pesan aku untuk kalian semua, virallah karena prestasi, bukan karena sensasi gitu. Dan lakukan aksi kolaborasi untuk bersama-sama membangun suatu aksi yang bisa membangun negeri gitu. Contohnya, wah ini udah kayak formal banget ya. Tapi mungkin yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman semua adalah karena kita sebagai aktor pembangunan, ayo kita bareng-bareng untuk membangun negeri kita sendiri melalui apa? Melalui hal kecil dari kita, keluarga kita, lalu kita berkontribusi. Gak usah muluk-muluk kita bisa melakukan kontribusi ke Indonesia, gak usah muluk-muluk kita berkontribusi ke provinsi, tapi mulailah dari regional sendiri, mulailah dari daerah sendiri. Harapan aku adalah semoga kalian bisa menjadi mata air untuk daerah kalian sendiri, begitu. Dan kembali lagi aku mention di sini, orang bermoral, manusia bermoral, atau manusia memiliki moral, itu adalah manusia yang berpendidikan dan manusia yang berkebudayaan. Jadi, ketika kita bisa menyatukan antara pendidikan dan kebudayaan, aku yakin kita memiliki attitude moral dalam setiap kegiatan kita. Jadi harapanku adalah istilah literasi itu dengan pendidikan dan istilah literasi itu dengan kebudayaan. Dan harapannya bukan hanya kalian yang berkolaborasi, tapi bagaimana pikiran kalian yang juga bisa berkombinasi gitu. Jadi antara pendidikan dan kebudayaan saling menyambung untuk menunjukkan kepada diri kalian sendiri. Dan harapan aku adalah karena setiap kita memiliki kesempatan untuk viral, kesempatan untuk dikenal, harapan aku semoga untuk kalian siapapun yang ingin viral, dengan catatan masih bermoral, kalian cukup menampilkan personal branding kalian. Your action, your voice, and your look, this is personal branding. Jadi aku harap semoga personal branding kalian bisa kalian tampilkan dan kalian gak ragu untuk menunjukkan jati diri kalian, baik itu di sosial media maupun di sosial lingkungan. Itu sih menurut aku. Oh ya, terakhir ini berkaitan dengan pendidikan ya, Kak. Karena kan kita sebagai putra-putri pendidikan ingin berbicara soal pendidikan juga ya. Mungkin juga sekaligus jadi kata-kata penutup dari kita sebagai putra-putri pendidikan. Karena pendidikan itu bebas, pendidikan itu berkaitan dengan segala bidang, baik itu tentang budaya, baik itu tentang literasi, baik itu tentang kreativitas. Harapan aku adalah masih berkaitan dengan kemerdekaan juga, independence. Jadi, pendidikan adalah suatu kemerdekaan. Education is about independence. Independence to explore your passion, independence to explore your knowledge, and independence to give an impact on society. Jadi aku berharap viralnya kalian dapat berdampak pada sosial tersebut. Jadi mungkin itu yang aku sampaikan. Oke, dari Kak Amanda nih. Pesan-pesannya apa nih? Oke. Kalau dari saya untuk pesan-pesan untuk para generasi muda ataupun yang menonton sekarang live ini, jadi memang saya ingin kita harus bisa menampilkan personal branding yang baik gitu tadi ya, mungkin seperti sama Kak Dwiki dan Kak Devi, bahwa karena sosial media ini sekarang ini sangat berdampak sekali. Bahkan kalau yang saya tahu juga untuk mencari pekerjaan pun sekarang di list nih apa aja sosial media yang harus menuliskan sosial media apa yang dipunya gitu. Jadi memang sebagai track record kita untuk sosial media ini sebagai track record kita
untuk melihat. Jadi orang itu mungkin sebelumnya nggak kenal kita, tapi saat sosial media kita, mereka bisa membuat suatu kesimpulan bahwa mungkin orang ini seperti apa. Nah, itu yang ingin kita sama-sama sadari, bahwa kita para generasi muda ini perlu membatasi dan memfilter dahulu nih, apa sih konten-konten yang ingin kita upload maupun kita berikan kepada para followers maupun di masyarakat luas yang bisa melihat sosial media kita. Jadi karena itu menjadi salah satu penilaian mungkin masyarakat dan juga mungkin teman-teman di lingkungan kita, bahwa orang ini seperti apa gitu. Jadi branding lagi. Tadi branding diri ini sangat-sangat penting di era sekarang gitu. Karena mungkin orang ini sudah, apalagi karena COVID ya, karena pandemi. Jadi mungkin untuk kesempatan bertemu maupun meet in person itu mungkin agak sedikit berkurang. Jadi memang yang bisa dilihat itu hanya dari sosial media. Dan ini yang kita perlu, jangan sampai sosial media ini menjadi bumerang untuk kita, malah harusnya itu menjadi manfaat dan sebagai ajang promosi juga untuk hal-hal yang positif gitu. Jadi saya harap yang nonton maupun nanti yang mungkin nggak bukan followers kami tapi bisa menonton juga live ini, bahwa kita berperan sangat penting untuk para generasi muda ini untuk bisa berdampak positif dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan yang bisa di-share di sosial media agar bisa mungkin menggerakkan teman-teman yang lain yang bisa juga berdampak untuk melakukan mengikuti jalur yang sama gitu. Jadi nggak cuma kita yang memberikan yang positif, tapi kita juga bisa menginfluence orang untuk bisa mengikuti jejak-jejak yang kita lakukan untuk bisa berdampak positif. Jadi apabila saya yakin, apabila para generasi muda ini kita bersama-sama membangun SDM yang kuat, itu kita akan bisa merubah stigma-stigma dan juga berdampak positif untuk masyarakat dan juga khususnya untuk Indonesia. Itu sih Kak. Oke, keren. Kalau dari aku sendiri ya, pesan aku untuk semuanya, untuk terutamanya especially for young generation, kenali dirimu, manfaatkan sosial media atau segala platform yang ada dengan baik. Make your word to others as an expression of gratitude to God. Udah itu aja sih. Jadi, kenali dirimu, apa yang bisa kamu lakukan untuk menginspirasi, agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi manfaatkan, jangan sampai kamu viral sia-sia. Jangan sampai kamu viral tapi ecek-ecek yang dibilang Kak Devi tadi. Gitu. Oke, thank you banget buat live pagi sampai siang ini. Kita udah di ujung pertemuan nih. Semoga nanti kita bisa sharing lagi, kita bisa ketemu lagi, kita bahas topik yang lain yang lagi viral lagi ya. Atau mau kita berkunjung nih, nanti kita ketemu di satu event gitu. Boleh banget, semoga nanti ada kesempatan. Thank you. Terima kasih buat yang udah nonton live ini, tentunya buat sahabat Betawi, buat teman-teman dari Putra Putri Pendidikan Jawa Timur dan teman-teman Putra Putri Kebudayaan Nusantara Indonesia. Pastinya kami sampaikan mohon maaf kalau selama live ada hal yang menyinggung atau ada salah kata dari kami. Thank you for atensinya, semangatnya. Tadi juga ada yang sempat nanya, tapi sorry banget ya, nggak bisa kita bacain satu-satu karena kita lagi enjoy banget, kita lagi hangat buat perbincangan ini. Nanti next time kita tanya nih, kita langsung sama teman-teman netizen yang lagi nonton nanti apa yang ingin mereka sampaikan. Oke gitu, thank you banget. Semoga kita bisa bertemu kembali. Salam untuk sahabat-sahabat di Jawa Timur ya. Salam, semoga semangat terus. Semangat buat kita, buat preparasi nanti preparing sampai nanti acara final buat kompetisinya. Harus juara Kak Dwiki sama Kak Devi. Keren soalnya. Kalian juga salam juga buat teman-teman Betawi ya.
Oh ya, karena grand final kita di Iya, Bandung, boleh nih kan masih deket ya, DKI Jakarta Bandung. Mampir-mampir lah nontonin kita. oke. Oh, Boleh nanti kita juga grand final di Bandung. Waduh, Sama di barengan Bandung. Sama Iya, 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 iya. di akhir September. nanti finalnya di mana? Nanti kita Ini kan Kenapa Kak? tadi finalnya di mana? Di Bandung juga. Iya di Bandung. Karantina dan berarti Bandung. sama. Oke, untuk terakhir nih boleh kita dokumentasi dulu nggak nih? Kita foto di screenshot aja Boleh, kali boleh. ya. Rapi bentar. Rapi-rapi. Boleh banget. Kak Amanda lempangnya ke di itu dibenerin tuh. Oh, udah. Oke, boleh. Aku screenshot ya. Kak Amanda boleh bantu screenshot juga nih. Kalau siapapun deh, terserah mau screenshot. Boleh nanti saling tag Oke, ya. Oke, boleh banget. Harus pokoknya. 1, 2, 3. Oke. Tadi pertanyaan para viewers kita ini kira-kira bisa kita mungkin nanti kita juga jawab gitu. Mungkin nggak bisa di live ini, tapi mungkin kita bisa jawab terpisah di kolom komentar ya. Boleh. Atau mau DM? Ya mungkin tadi dari para viewers ada yang nanya, kita nggak ada jawab nih. Nah, mungkin nanti kita akan balas langsung di komen, maupun kalau ada yang ingin tanya lebih lanjut bisa langsung di DM ke Kak Devi atau Kak Duki maupun ke Kak Bram ataupun ke saya sendiri. Silahkan mungkin dari teman-teman viewers ya. Oke. Aku tutup ya. Alhamdulillah buat siang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Waalaikumsalam. Salam pendidikan. Salam.